Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membagi pengalaman saya, bagaimana saya mengemas produk saya, batu ini ya, dan packingnya gitu ya, supaya aman sampai ke customer, ke pelanggan saya. Nah, pertama saya akan menjelaskan kenapa saya packing batu saya dengan plastik seperti ini ya. Jadi ini kan batu yang udah di lapping, saya taruh logo yang udah saya potong di depannya, terus saya wrap dengan plastik. Nah, ini plastiknya plastik khusus ya teman-teman. Alasannya pertama, ini kan batu yang sudah saya lapping ya, ini udah saya bersihkan, udah saya cuci. Jadi ini batu udah rapi banget, udah siap pakai. Nah, kalau saya simpan seperti ini aja, nanti batunya ini akan kena debu. Nah, itu, dan saya tidak bisa nyimpannya numpuk karena nanti antar batu itu jadi saling bergesekan ya teman-teman. Nah, waktu itu saya mikir cari cara gimana caranya biar saya bisa nyimpan batu ini ditumpuk gitu ya. Nah, ternyata saya kepikirannya dibungkus plastik aja gitu. Nah, cari-cari ternyata cara ngebungkus plastik yang bagus itu pakai plastik khusus namanya. Nama plastiknya plastik thermal ya teman-teman. Nah, bentukannya kayak gini, gulungan. Jadi nanti kita tinggal potong, kita bisa masukin batunya ke dalam plastik ini. Ini bukan satu lembar ya teman-teman, ini 2 lembar ya. Nanti tinggal kita panaskan, dia akan otomatis rapi gitu ya. Nanti saya tunjukin. Nah, kenapa nggak dibungkus aja pakai kotak aslinya? Masalahnya kotak aslinya itu sebagian besar udah compang-camping teman-teman ya. Ini masih agak mending ya, robek di belakang kayak gini doang. Tapi kebanyakan kadang-kadang ininya copot lah, ininya robek lah, ada yang kena lakban, robek dan sebagainya. Jadi kalau saya kirim ke pelanggan saya itu kesannya batunya jadi jelek gitu, padahal batunya udah saya rapihin seperti ini, dan ngerapihinnya cukup effort ya, banyak yang perlu saya lakukan. Makanya saya cari cara bagaimana agar penampilannya itu lebih menarik gitu. Nah, inilah hasilnya. Sekarang kita demokan ya bagaimana saya melakukan itu. Pertama, logonya saya potong ya. Jadi saya ambil cuma bagian depannya aja yang ada tulisan Whetstone-nya ini, terus ada logonya dan sebagainya, ini yang saya ambil. Ini teman-teman bisa pakai gunting, pakai cutter, bebas ya. Terus yang kedua, kita siapkan plastik thermalnya. Nah, plastik thermal itu ada ukurannya teman-teman. Nah, cara ngukurnya gampangnya kayak gini. Ini kan ada ukuran panjang, ukuran lebar sama tebalnya. Teman-teman hitung kelilingnya. Jadi lebar sama tebal dikali 2. Nah, itu harus minimal sama dengan 2 kali lebarnya plastik ini. Nanti tambahin, misalkan ini lebarnya 12 cm, berarti kan dikali 2 24 ya. Nah, 24 itu harus ada plusnya gitu, plus 2 cm gitu. Jadi misalkan kok jadi belepotan ya. Jadi belepotan. Intinya teman-teman harus lebihin ya dari ukuran produknya, biar nanti pas masukinnya nggak repot. Oke, kita langsung aja lah, nggak usah nerangin itunya, nanti teman-teman hitung sendiri ya. Kita potong plastiknya. Sebentar, saya mundur dulu dikit. Nah, ini plastiknya saya ukur, saya potong pakai gunting. Nah, ini jadi ini dilebihin karena memang kita kan nge-wrap ujungnya ya teman-teman, jadi ujungnya itu nanti kena. Nah, ini tuh sebetulnya
plastiknya itu ada berlubang gitu ya teman-teman, kayak gini nih, jadi 2 lapis. Nah ini tinggal kita masukin batunya ke dalam plastik. Ini plastiknya itu kayak selongsong gitu ya. Nah udah masuk seperti ini, kita masukin juga si logonya ya, logo Whetstone-nya, batu goldfish. Atur biar kelihatan rapi. Nah ini udah seperti ini. Bentar, kita rapiin dulu. Kita harus selanjutnya adalah kita panaskan ya teman-teman. Ini pakai alat seperti ini, pemanas. Jadi di sini di ujungnya ini keluar udara panas. Teman-teman bisa pakai hair dryer atau apa, tapi pemanasnya juga nggak mahal sih sebetulnya. Mungkin kisaran harganya 50 ribuan lah ya. Ini bisa dipakai untuk memanaskan plastik ini. Nah, tinggal dipanaskan seperti ini aja. Nah ini contohnya ya, ini kan masih keriput-keriput ya. Kita bisa sebentar panasin. Sebentar teman-teman. Oke, lanjut. Tadi ada masalah dengan kameranya. Ini kan plastiknya masih nggak rapih ya. Ini nggak masalah teman-teman. Tinggal kita tiup aja sama angin panas. Nah ini jadi rapih ya plastiknya. Kita lanjutin. Nah, sudah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini, saya bebas numpuk kayak gini, batunya tidak akan kegores karena udah dilindungi sama plastik ya teman-teman. Oke, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua yang saya ingin tunjukin adalah bagaimana saya nge-packing biar aman. Nah, ini ada bantuan alat packing, namanya air bubble ya, air bag gitu. Ada nyebutnya inflatable bubble wrap atau apa. Nah ini datangnya sebetulnya nggak seperti ini teman-teman. Jadi sebentar. Nah ini packingnya kayak gini. Ini isinya 50 pieces, tapi bisa beli satuan teman-teman. Nah aslinya itu seperti ini ya. Jadi nanti ini harus kita tiup supaya jadi seperti ini. Nah yang saya gunakan ini ukuran 23 kali 11,5. Jadi sebetulnya ini aslinya buat botol ya. Jadi botol tutup kayak gini aman ya. Jadi kita tuin juga tidak akan pecah gitu karena ada si gelembung plastiknya ini. Cuma saya kepikiran untuk melindungi batu saya karena kemarin ada satu pengiriman batu saya yang pecah teman-teman. Jadi saya merasa gak enak sama customernya karena waktu itu juga pengirimannya juga bermasalah 6 hari ya ke Lampung. Biasanya mungkin cuma 3 hari itu paling maksimum ke Lampung itu.
Ini 6 hari nyampainya, udah nyampe pecah lagi, jadi bikin kecewa banget ya. Tapi saya refund sih uangnya waktu kemarin itu. Cuma yang tentunya bikin kesel ya, makanya saya cari cara gimana biar packingnya mungkin lebih aman. Sebelumnya saya packing itu cuma pakai kardus seperti ini. Habis itu saya bungkus dengan bubble wrap kayak gini ya teman-teman. Jadi tinggal dibungkus aja lah, digulung-gulung sebanyak mungkin. Cuma saya tidak bisa nambah lagi dengan kardus ya. Bukannya saya tidak mau, karena batu ini beratnya rata-rata udah mendekati 1,3 kilo ya. Jadi kalau saya packingnya itu terlampau berat, dia bisa melewati 1,3 kilo. Jadi dihitung nanti pengirimannya 2 kilo. Dan itu kan memberatkan customer ya. Makanya saya sebisa mungkin ngirim batunya itu packingnya tidak melewati batas toleransi ya. Jadi tetap dihitung sebagai 1 kilo pengirimannya. Nah, karena kemarin ada masalah itu, makanya saya cari cara untuk melindungi batunya lebih aman. Ini percobaan ya, saya belum pernah ngirim pakai bubble wrap ini ya. Nah, ternyata ukuran yang tadi berapa ya? 23 kali 11,5 ini muat untuk 2 batu ya. Nah, jadi muat untuk 2 batu, jadi bagus juga ini. Kayak gini, muat untuk 2 batu. Terus nanti tinggal di packing kayak gini dan nanti di bubble wrap lagi sama yang bubble wrap yang hitam ini. Kalau cuma satu bagaimana ya, tinggal digulung aja kayak gini, dilakban kayak gitu juga aman gitu. Mungkin saya nanti akan beli yang lebih kecil lagi sih, karena tadi saya awalnya belinya yang 8,5 asalnya, cuma nggak tersedia, akhirnya beli yang ukuran agak lebih besar ini. Nah, bagaimana caranya dari plastik yang cuma selembar kayak gini bisa jadi ada gelembungnya ini? Ternyata itu mudah teman-teman. Di sini kan ada tanda arah panahnya nih. Nah, itu artinya arah kita meniup dari mana. Jadi kita niupnya dari sini, dari arah panah masuk ya. Nah, di arah panah keluarnya ini teman-teman harus jepit ya. Nah, ini harus dijepit. Mana penjepitnya? Saya lupa tadi. Sebentar, seharusnya ada penjepitnya. Nah, di sini itu ada arah yang keluar, teman-teman tinggal dijepit aja di bagian ujung sininya, supaya nanti, saya juga nggak tahu gimana ceritanya ini. Nanti pas ditiup nanti udaranya itu tidak akan keluar lagi teman-teman, jadi otomatis ngesil gitu ya. Jadi kita tunjukin ya, agak jauh dikit. Nah, ini kita ada pompanya kayak gini, teman-teman bisa pakai pompa yang lain. Yang penting ada nozzle-nya ya, ada loop buat masukin ke sini, ke tempat pompanya. Sebentar, ini di mana tempat lubangnya? Nah, ini dia tempat lubangnya. Kita masukin ke sini, terus kita ke lubang arah panah masuk ya. Terus tinggal dipompa aja. Tuh kan, teman-teman bisa melihat ini mulai bikin gelembung. Nah, kalau dirasa udah kuat ya ininya, gelembungnya kan makin menegang ya batu ini, berarti udah selesai. Udah copot ininya. Saya nggak tahu ya untuk yang ini perlu dijepit atau enggak, tapi kalau yang lembaran itu harus dijepit. Nah, ini kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal masukin aja barang yang mau di packing ke dalam, terus ditutup kayak gini, terus dilakban kayak gitu. Itu nggak perlu diajarin lah. Nah, kemarin kalau saya pengirimannya itu cuma kayak gini nih, pakai apa namanya, karton kayak gini aja, terus di bubble wrap. Sekarang karena dengan ini tentu ada kos tambahan. Sekarang kita akan hitung kosnya berapa kira-kira ya.
Untuk bubble wrap, bukan bubble wrap ya namanya, yang air package ini, air bag ini harganya kurang lebih satuannya 2.500 teman-teman harganya. Ini 2.500, terus ini kardus ini itu sekitar 1.000 kurang lah ya, karena 1.000 itu per meter, ini berarti 500-an lah gope gitu ya. Terus ini bubble wrap yang hitam ini mungkin gope gitu, ini udah 1.000, 3.500. Terus yang plastik yang ininya itu mungkin 1.000 kurang ya, 4.000. Terus sama lakban dan lain-lain, total mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 lah untuk pengecekan ini. Jadi teman-teman nanti pas jual harus hitung juga kira-kira ongkos packingnya berapa. Ya kira-kira seperti itu aja teman-teman, mudah-mudahan itu membantu buat teman-teman ya juga yang lagi mencoba jualan online dan ingin paketnya sampai ke customer dengan aman gitu ya, karena memang perjalanan di ekspedisi itu kita tidak bisa memprediksi ya, kita cuma bisa menghindari atau melakukan proses preventif supaya paket kita tidak mudah pecah atau rusak gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga itu membantu. Jumpa lagi nanti di video berikutnya.